Luar biasa seru dan enak ditonton. Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah Kuwait malam ini menjadi saksi laga perdana Timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia tampil percaya diri di hadapan tuan rumah, Timnas Kuwait U17. Timnas Indonesia U17 langsung tampil mendominasi permainan sejak peluit babak pertama ditiup. Dengan skema permainan 1-2 sentuhan kaki ke kaki, anak asuh Nova Arianto berhasil menguasai jalannya pertandingan. Skema ini tampak efektif dalam menjaga ritme permainan dan memaksa Kuwait untuk lebih banyak bertahan. Pada menit ke-7, Garuda Asia membuka keunggulan lewat gol cantik yang dicetak oleh Matthew Baker. Gol ini berawal dari tendangan pojok yang dieksekusi dengan sangat baik oleh Zaha Big Holy. Umpan pojok Goli meluncur tajam ke arah tiang jauh dan disambut oleh Matthew Baker yang berhasil memaksimalkannya dengan sundulan terukur mengoyak jala gawang Kuwait. Skor sementara 1-0 untuk Indonesia. Kuwait yang lebih banyak bertahan mencoba memanfaatkan serangan balik dan long ball sebagai senjata utama mereka. Namun pertahanan Timnas Indonesia U17 yang dikawal oleh Fabio Azkairawan dan Iputu Apriawan cukup solid dalam menahan gempuran serangan sporadis dari tuan rumah. Indonesia terus menekan dengan permainan cepat mereka mengandalkan kombinasi lini tengah yang diisi Evandra Florasta dan Nazriel Alvaro Syahdan. Beberapa kali Indonesia menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Kuwait, namun penyelesaian akhir belum maksimal. Di sisi lain, Kuwait kesulitan membongkar pertahanan Indonesia. Upaya mereka untuk mengandalkan bola panjang ke depan kerap dipatahkan oleh lini belakang Indonesia yang tampil disiplin. Kiper Indonesia Dava Al-Ghasemi juga sigap mengantisipasi serangan balik cepat dari Kuwait. Hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Timnas Indonesia U17 tampak lebih mendominasi permainan, sementara Kuwait masih kesulitan keluar dari tekanan dan hanya mengandalkan serangan balik. Kunci utama kemenangan Indonesia malam ini adalah dominasi penuh di lapangan. Sejak awal laga, anak asuh Nova Arianto bermain dengan penuh percaya diri, menerapkan taktik 1-2 sentuhan kaki ke kaki yang membuat aliran bola Timnas Indonesia lebih terstruktur. Strategi ini membuat tim Kuwait kesulitan untuk keluar dari tekanan. Penguasaan bola lebih banyak didominasi oleh Indonesia yang terlihat nyaman dalam mengontrol permainan. Indonesia menekan sejak menit awal dan berhasil unggul cepat melalui gol Matthew Baker pada menit ke-7. Gol tersebut tercipta dari skema tendangan pojok yang dieksekusi dengan sempurna oleh Zaha Big Holy. Umpan melengkung Goli disambut oleh Matthew Baker dengan sundulan tajam yang menghujam gawang Kuwait, membuat Garuda Asia unggul 1-0. Pertahanan disiplin dan pemanfaatan kesalahan lawan. Meski unggul lebih dulu, Indonesia tetap bermain disiplin dan tidak terburu-buru. Di lini belakang, duet Fabio Azkairawan dan Iputu Apriawan tampil kokoh menghalau berbagai serangan dari Kuwait yang mengandalkan long ball dan serangan balik. Timnas Indonesia U17 berhasil meredam upaya Kuwait yang mencoba menekan balik dengan permainan fisik dan bola panjang. Kuwait yang mencoba bangkit dengan serangan balik cepat kerap menemui kesulitan menghadapi lini pertahanan Indonesia. Kiper Dava Al-Ghasemi tampil solid, mementahkan beberapa peluang Kuwait dan menjaga gawang Indonesia tetap aman. Mengontrol emosi dan taktik Kuwait yang gagal. Nova Arianto juga menekankan pentingnya pengendalian emosi kepada para pemainnya, terutama menghadapi tim tuan rumah yang dikenal sering bermain penuh drama. Tim Kuwait kerap melakukan provokasi dengan gaya permainan keras dan beberapa insiden yang memperlambat tempo permainan. Namun, para pemain Garuda Asia tetap tenang dan fokus pada taktik yang diberikan pelatih. Pengendalian emosi dan mental yang matang terbukti menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia malam ini. Kuwait yang frustrasi dengan permainan disiplin Indonesia gagal mengembangkan permainan dan tak mampu mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Timnas U17 Indonesia harus menjaga konsentrasi penuh sepanjang pertandingan, terutama para bek dan kiper Dava Al-Ghasemi. Komunikasi yang baik antara pemain belakang dan penjaga gawang sangat penting untuk meminimalisir kebobolan dari serangan mendadak. 2. Mengambil risiko berlebihan di pertahanan.
Meski Indonesia diperkirakan akan lebih dominan dalam penguasaan bola, para pemain harus menghindari risiko berlebihan di area pertahanan. Bermain terlalu percaya diri dengan terlalu banyak melakukan dribble atau menguasai bola di area sendiri bisa berbahaya, terutama jika Kuwait berhasil memotong umpan atau merebut bola. Menjaga disiplin di lini belakang dan mengutamakan clearance yang aman saat tertekan adalah kunci penting. 3. Terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan peluang. Mencetak gol cepat adalah hal positif, namun para pemain Indonesia harus tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam penyelesaian akhir. Kuwait kemungkinan akan bertahan dengan solid dan para pemain Indonesia perlu memilih momen yang tepat untuk melakukan serangan. Jika terlalu terburu-buru atau memaksakan tembakan, peluang emas bisa terbuang sia-sia. Ketepatan dan ketenangan di depan gawang sangat diperlukan untuk menambah keunggulan. 4. Terjebak dalam permainan fisik dan provokasi. Kuwait dikenal dengan gaya bermain fisik dan seringkali memprovokasi lawan untuk mengganggu konsentrasi. Salah satu hal yang paling diantisipasi oleh pelatih Nova Arianto adalah provokasi yang bisa memancing emosi para pemain Indonesia. Pemain-pemain Indonesia harus menghindari reaksi berlebihan, baik terhadap tackling keras atau drama di lapangan. Fokus pada taktik dan instruksi pelatih adalah cara terbaik untuk tetap unggul. 5. Menurunkan tempo dan terlalu bertahan di babak kedua. Ketika unggul, seringkali tim merasa nyaman dan memilih untuk menurunkan tempo atau bermain lebih defensif. Ini adalah kesalahan yang harus dihindari. Timnas U17 Indonesia harus terus menekan dan memainkan strategi menyerang yang sudah diterapkan di babak pertama. Jika terlalu bertahan, Kuwait bisa memanfaatkan celah dan meningkatkan intensitas serangan. Mempertahankan permainan dengan skema yang sama dan tidak terlalu banyak mundur ke belakang adalah kunci menjaga keunggulan. Kesimpulan, tetap tenang dan fokus. Untuk memenangkan pertandingan melawan Kuwait, Timnas U17 Indonesia harus menghindari kesalahan-kesalahan ini. Menjaga konsentrasi, bermain dengan tenang, dan mengontrol emosi adalah kunci utama bagi Garuda Asia untuk mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan di laga penting ini. Dengan menjalankan instruksi pelatih Nova Arianto dan tidak terpengaruh oleh provokasi lawan, peluang Indonesia untuk meraih 3 poin penuh sangat besar. Pelatih Nova Arianto tentu sudah menyiapkan strategi untuk mempertahankan keunggulan dan, lebih penting lagi, menambah angka di papan skor agar kemenangan terasa lebih meyakinkan. Berikut adalah 5 kunci yang bisa diterapkan oleh Garuda Asia untuk menambah gol di babak kedua. 1. Memaksimalkan skema serangan cepat. Indonesia sudah menunjukkan kemampuan bermain dengan skema umpan pendek dan sentuhan cepat di babak pertama, dan hal ini harus terus diperkuat di babak kedua. Skema 1-2 sentuhan kaki ke kaki bisa memecah pertahanan Kuwait yang mungkin semakin rapat. Mengandalkan kecepatan sayap seperti Fadli Albertohga dan Zaha Bighouli dapat membuka ruang di pertahanan lawan, terutama ketika Kuwait mulai kelelahan. 2. Memanfaatkan situasi bola mati. Gol pertama Indonesia tercipta dari skema tendangan pojok yang cantik, dan ini bisa menjadi senjata tambahan di babak kedua. Pemain seperti Matthew Baker dan Daniel Alfredo yang memiliki kemampuan bagus dalam duel udara harus lebih dioptimalkan saat ada peluang bola mati seperti tendangan pojok atau tendangan bebas di dekat kotak penalti. Pelatih Nova Arianto bisa memberikan instruksi untuk lebih sering mencari kesempatan dari bola mati. 3. Mengempur melalui sayap. Kuwait cenderung bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik, sehingga sisi sayap mereka bisa menjadi celah yang dieksploitasi. Fadli Albertohga dan Zaha Bighouli yang memiliki kecepatan dan keterampilan individu bisa menjadi kunci untuk menusuk pertahanan Kuwait melalui sayap. Cross atau umpan tarik ke kotak penalti bisa memberi peluang besar bagi striker dan gelandang yang ikut masuk ke area berbahaya. 4. Tetap menjaga intensitas tekanan. Seringkali tim yang unggul cenderung menurunkan intensitas di babak kedua. Hal ini harus dihindari oleh Timnas Indonesia. Alih-alih bertahan terlalu dalam, pemain harus tetap memberikan tekanan tinggi pada pertahanan Kuwait. Menjaga aliran serangan dan tetap menekan lawan ketika mereka mencoba membangun serangan balik adalah cara yang efektif untuk terus menambah gol. Dengan demikian, Indonesia bisa terus mengontrol permainan dan menciptakan peluang tambahan. 5.
Rotasi pemain untuk menambah energi baru. Jika ada tanda-tanda kelelahan di beberapa pemain inti, Nova Arianto bisa memanfaatkan rotasi pemain di babak kedua. Pemain-pemain segar seperti Evandra Floresta atau Muhammad Al-Ghazani bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor di lini depan atau lini tengah. Dengan pemain baru yang punya energi lebih, Indonesia bisa terus menekan dan menjaga ritme permainan. Selain itu, pemain pengganti bisa memberi variasi dalam serangan dan membuat Kuwait kesulitan beradaptasi. Kesimpulan, konsistensi dan variasi serangan untuk menambah gol dan menang dengan meyakinkan, Timnas U17 Indonesia harus tetap bermain agresif di babak kedua. Memaksimalkan serangan dari sayap, bola mati, dan mempertahankan tekanan adalah strategi yang dapat membuka lebih banyak peluang. Dengan mempertahankan intensitas dan menjaga konsistensi permainan, Garuda Asia punya potensi besar untuk menambah gol dan mengamankan kemenangan penting di laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini.